disebut dengan jam. Waktu disebut dengan Iya, jam. itu salah tepu, salah. Ya udah, salah satu tepu Yesus itu. Bukan, saatnya jam belum tiba, dalam arti masih ada pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Setelah jamnya, waktu untuk DP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen ini ya dan Yusuf PI versus para Kristen yang lucu-lucu dan semuanya penghujat ini. Baik, kamu semit demikian videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Malam. Oh, malam bang. Islam Kristen. Bang? Iya. Islam atau Kristen? Kristen. Oke. Abang mau tanya? Silakan. Kita tanya jawab. Tadi sempat saya dengar ucapkanmu, omonganmu, bahwasanya tertulis ada juga pecah bulan di Kristena. Ada enggak? Oh, iya, banyak. Enggak, tanya dulu satu pertanyaan. Banyak. Ada enggak yang ternama Kristen pecah bulan seperti apa itu yang viral itu? Ada enggak? Oh, banyak ada nih carinya. Enggak, siapa orangnya siapa, kasih tunjuk. Makanya saya kasih tunjuk ya. Enggak, siapa, apakan pendetanya, siapapun orangnya. Ini kan udah terbukti kalian itu. Ya. Jangan sok-sok suci kalian itu. Nih ya, nih. Mari kita baca nih ya. Jangan kau bacakan apakan ada orangnya. Yang seperti yang udah viral ada orangnya, itu yang saya tanya sama makanya kita buka ya. Enggak, yang saya laporan 330.000 anak diperkirakan jadi korban pelecehan seks gereja. Nih. Nah, ini pelakunya. Pelakunya Kristen. Enggak seperti kalian itu. Sampai 250. Kayak gimana? Mau enggak kalian? Oh, sampai 200.000. Wah. Memang sontoloyo kamu ini. Memang Kristen ini maniak kali gitu ya pendetanya ya teman-teman. Sampai di demo orang tuh. Macam mana 300.000 laporannya, 330.000 anak jadi korban. Dasar babi kau. Kalau yang ada sekarang tuh baru 50 itu masih kurang itu. Ini 300.000. 300.000 maniak kali itu pendeta ya. 300.000 teman-teman. Kalau yang di Pati cuma 50 masih kalah itu 50. Iya, kalau yang di Prancis 300.000. Sabar, kita naikkan lagi yang lain. Saya tampilkan datanya yang 300.000 pelakunya Kristen malah loncat dia macam-macam. Kalau 50 itu masih kurang itu. 50 itu nggak ada seujung jarinya pendeta itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ngalu kabur oten. Ya iya.
Iya teman-teman, kenapa masih bela Kiai katanya yang di Pati masih bela di Pati? Ya, dia meskipun begitu masih punya iman dia, ya masih wajar saya membela dia gitu di hadapan kafir. Perlu Anda ketahui gitu, kan gitu. Kalau dia dijelek-jelekin kafir, dia masih Muslim, masih punya iman gitu. Wajib saya masih membela dia, ya meskipun kelakuannya kayak gitu, ya. Kalau di hadapan kafir, gitu. Tapi saya bela itu. Tapi saya nggak setuju dengan kelakuannya, membuat marah Rasulullah itu. Halo, selamat malam. 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 Islam atau Kristen? Non Muslim. Open cam dulu lah. Silakan dulu kameranya dibuka. Kita ngobrol. Bukan tutup mic bang, kameranya dibuka, malah mic-nya ditutup. Mau jadi berhala kamu turun dulu ya. Kamu jadi berhala dia. Saya kan udah pernah bilang teman-teman ya sama Anda semuanya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam bang. Islam atau Kristen bang? Kristen, Bang. Ini saya mau bertanya. Mau diskusi silakan dibuka kameranya bang. Ini Bang, Kristen. Ya silakan open cam dulu. Ajaran. Ya udah. Aku mau bertanya Bang, Kristen ini ajaran bingung. Maksudnya bagaimana? Iya, ajaran bingung ini bang. Saya udah berdiskusi sama kawan-kawan Kristen kan lama gitu ya, 9 tahun. Dari segala hal saya bingung gitu di Kristen ini. Contoh nih kayak gini ya, satu. Saya mau tanya sedikit sama abang. Yesus Tuhan atau bukan bang? Ya. Bagaimana? Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Bapa yang di sorga Tuhan atau bukan? Ya, iya Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ya satu, cuman bingung kan saya satu kata abang. Itu yang bikin saya bingung. Tadi saya tanya Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Bapa di sorga Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Bingung saya. Gimana nggak bingung gitu? Makanya sesuai gitu. Kristen ajaran bingung. Kalau ditanyakan sama Tuhannya udah 3, jelas-jelas dihitung 3, 1 bilangnya. ya. Aduh, abang bang. Namanya Tuhan itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Tuhan 3 macam. Cuman Tuhan 3 macam bang. Apa aja macamnya Tuhan? Tuhan Yesus. Apa Tuhan aja Yesus. coba abang jelaskan. Abang bilang tadi kan. Cuman satu. Cuman di dalam ininya cuman satu gitu. Di dalam apa cuma satu? Dalam ajaran Kristen itu cuma satu. Loh. Sejak kapan Yesus mengajarkan kayak gitu bang? Nggak pernah ada Yesus mengajarkan kayak gitu. Anda perlu tahu bang ya, Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen ya tidak diperintahkan Yesus masuk Kristen. Tidak diperintahkan Yesus masuk Kristen. Ya Kristen itu juga bukan ajaran Yesus dan Yesus tidak kenal Kristen. Kata Yesus kayak gini ya bang ya. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Hilang dia. Hilang logo ini. Ya udah ya bang ya, jangan terguncang. Saya tadi
tahu sendiri kan Anda bingungnya di mana? Ketika saya tanyakan, Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Bapa yang di surga Tuhan, Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1 katanya. Gimana kita nggak bingung? Udah 3 dibilangnya 1. Iya, waluh jua sih Din. Waluh jua, aduh. Itulah yang bikin kita bingung ya kawan-kawan. Nah, melanjutkan yang tadi ya, teman-teman yang di Pati 50 katanya kan. Saya udah pernah bilang, nih ya, saya ulangi lagi kepada Anda semuanya. Seburuk-buruknya Muslim di muka bumi ini masih lebih baik daripada kafir yang terbaik di muka bumi. Ingat itu. Seburuk-buruknya Muslim di muka bumi ini masih lebih baik dari kafir yang paling terbaik di muka bumi. Itu. Oke? Kok alasannya kenapa kamu ngomong seperti itu? Alasannya karena yang Muslim masih punya iman. Gitu, ya. Masih bagus dia punya iman, meskipun setitik imannya. Masih punya dia, gitu. Daripada kafir yang nggak punya iman, tapi paling terbaik di muka bumi, ya tetap aja, ya. Neraka juga tempatnya, gitu. Jadi kalau jangan nanti dikira, oh saya bela kiai yang 50 itu, yang di Pati itu, katanya Yusuf bela. Enggak, saya nggak sepakat dengan kelakuan beliau, enggak. Itu melanggar Al-Quran. Nggak sepakat. Bahkan saya mendukung beliau untuk dihukum mati. Bayangkan gitu. Tapi kalau kafir menghinakan beliau di depan saya jelas membela beliau masih. Ya, bukan mengiyakan kafir gitu. Dia masih saudara seiman, Muslim. Masih punya iman. Masih lebih bagus gitu. Kalau hukuman yang cocok apa tapi ya hukuman mati lah. Hukum rajam sampai mati itu. Kalau ada nabi kita hidup sekarang teman-teman itu pasti tuh dieksekusi nabi, dirajam sampai mati yang kayak gitu udah. Halo, selamat malam. Malam Bang. Bang Nitizen, selamat malam. Kebanyakan makan pepaci. Pinjam dulu 100, kebanyakan makan pepaci. Halo Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam kakak. Islam atau Kristen abangnya? Bang Morib. Bang Morib ya. Oke. Gimana? Bang Morib udah masuk Islam ya? Mana? Masih Islam ngapain? Lah. Terus gimana abang? Udah ketemu nggak jawabannya? Bukan ngapain, tapi keyakinan pribadi jangan atur-atur orang. Terus Tritunggal gimana? Udah dapat jawabannya? Enggak, cuman sedikit pendapat, cuman Yesus dengan Allah aja. Nah, sedikit pendapat Yesus dengan Allah, kayak gimana? Ya, Roh Kudus jangan terlibat ya. Roh Kudus, abang nggak percaya Roh Kudus? Itu nanti aja. Enggak, saya mau tanya aja. Abangnya percaya nggak dengan Roh Kudus? Iya, percaya juga. Oke, udah silakan. Perkenalan kah tidak? Perkenalan. Enggak usah, langsung aja ke materi. Abang mau nyampaikan apa? Ya, sebelum ada Yesus apa? Saya mau tanya. Sebelum ada Yesus? Iya. Sebelum ada Yesus, ada Maria ibunya. Bukan. Sebelum perjanjian baru, sebelum ada nama Yesus, perjanjian lama apa namanya? Perjanjian lama? Iya, namanya Perjanjian apa? lama belum ada Yesus, abang.
Iya, masuknya begini kan. Sebelum dinamakan Yesus itu kan Yesus itu datang di dunia baru kan dinamakan Yesus. Jadi sebelum datang di dunia, sebelum perjanjian lama itu begini. Sebelum Yesus ada, Yesus sebelum datang di dunia itu kan setelah datang di dunia baru dinamakan Yesus. Jadi sebelum datang perjanjian lama di situ nama Yesus itu apa? Namanya Yesus itu. Enggak dijelaskan, Bang. Parah. Di mana itu? Firman Di tahu perjanjian nggak? lama nggak ada Yesus. Iya, gak ada Yesus. Firman tahu nggak? Oh, kalau firman itu masih perjanjian baru. Bukan. Perjanjian lama nggak ada firman. Perjanjian baru Yohanes 1 pasal 1 itu. Pada mulanya adalah firman itu. Tapi firman Allah itu perjanjian lama masih ada loh. Nah, Allah berfirman menciptakan langit dan bumi. Iya, firman. Firman itu disebut Yesus. Kita kan sebelum datang di dunia namanya firman itu. Oh, nggak ada sih keterangannya kayak gitu, Bang. Di mana Anda dapat kayak gitu? Begini. Kalau kayak gitu kita tanya aja, adakah Yesus ngaku dia berasal dari firman? Iya, itu sebelum datang di dunia kita percaya bahwa di dalam perjanjian lama itu adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Ada nggak Yesus ngomong, aku berasal dari firman? Tidak ada, tapi secara detailnya Tidak ada berarti nggak ada, Bang. tidak ada. Kalau tidak ada, Bang Morib nggak usah diada-adakan. Tidak ada. Abang sendiri tahu nggak ada gitu. Ngapain abang ada-adakan? Ngarang namanya. Saya cari dulu. Beberapa waktu kasih kesempatan. Ada. Tunggu dulu, sabar. Ada aja. Iya, kalau yang nggak ada ngapain diada-adakan ya kawan-kawan? Teman-teman nih banyak malam mingguan kayaknya nih ya, banyak di luar gitu. Muda-mudi nih pada malam mingguan. Saya malam minggu di rumah doang. Macam mana? Kasihan kali jadi saya ya. Nggak ada yang ngajak jalan juga. Ayo. Di mana? Oh ya, Kak. Satu Yohanes ya, Yohanes pasal 1 ayat 14 kan dikatakan begini nih. Firman itu telah Firman jadi manusia. Iya. Manusia. Manusia itu siapa? Iya, firman. Itu kan perjanjian baru toh. Iya, perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Iya, Iya. perjanjian lama. Terus perjanjian lama itu Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada nabi ini, kayak nabi itu. Berarti ada disebut firman itu perjanjian lama masih ada loh. Firman menjadi manusia nggak ada di perjanjian lama. Iya, itu kan masih baru. Terus masuk ke perjanjian lama, baru firman itu menjadi manusia. Jadi saya dibahas di sini tentang firman itu. Jadi firman itu dari mana? Ya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah katanya. Nah, kan kayak gitu. Iya benar itu. Terus firman itu dikatakan siapa? Firman itu dari mana? Berasal dari mana? Firman itu sendiri. Firman itu keluar dari Allah. Iya. Itu berarti isi hati Allah atau bukan? Firman itu. Bukan. Terus Perkataan kan dia. barusan berasal dari Allah. Berarti isi hati Allah dikatakan berarti. Ini abang. Bang, saya mau tanya, suara Anda apakah sama dengan Anda?
Suara gimana? Suara Anda ngomong tuh, suara bunyi Anda ngomong, apakah sama dengan Anda? Iya sama. Beda. Anda ada mata, ada kepala, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Iya. Sedangkan Anda ngomong itu cuma bunyi doang. Bunyi dengan kepala Anda beda. Iya. Oke. Saya mau tanya. Saya lihat cermin ini. Terus di situ kelihatannya muka saya dan mata saya keluar atau orang lain keluar? Ya, kalau cermin jelas melihat diri kita sendiri yang ada pada tubuh kita gitu. Contoh yang kita keluarkan dari mulut. Kita ngomong, ada bunyinya ngomong. A. Nah, itu kan bunyi A. Apakah A itu adalah saya? Jawabannya bukan. Itu suara saya. Suara dengan saya beda. Terus Enggak sama. Itu dari mana? Dari mana munculnya? Dari isi hati atau dari mana? Timbulnya itu. Nah, kalau muncul suaranya itu kan dari tenggorokan saya, dari mulut saya keluar dia berbunyi. Nah, Ya. kalau ditanyakan apakah bunyi itu adalah Yusuf? Bukan. Saya mau tanya ya. Pada saat ujian, isi otak kita menulis atau katakan? Hah? Begini, pada saat ujian, pada saat kita ulangan atau ujian begini, kita pernah tulis, kita punya isi otak ini gali ke tulis atau gimana? Tulis atau Bisa kita juga buat suara aja? bisa juga diisi kepala kita omong juga bisa. Tapi setiap ada ujian, setiap dimanapun pernah tulis atau gimana? Pernah tulis Ya, atau begini Kak, pernah tulis, paham. pernah tulis ada soalnya kasih kesempatan kita, terus kita seleksi, baru kita isi otak kami, baru tulis jawab atau bukan, cuman bicara doang. Yang diisi otak itu bukan cuma tulis, bisa juga omong, bicara. Tapi secara detail, secara resmi, bukan suara. Kita pernah bukan di sini di dunia pendidikan tidak begitu. Itu aturan dari mana? Cuman Kalau di dunia dunia pendidikan juga ada namanya teori. Teori itu ada dua, ada lisan, ada tulis. Apa yang ada di otak kita bisa juga kita omong. Apa Iya. yang ada di otak kita bisa juga kita tulis. Iya, tapi setiap ujian, setiap ulangan pernah tulis apakah bukan suara aja? Itu kalau ulangan. Tadi kan perkataan toh, Bang. Iya, kita kasih contoh dulu. Nggak masuk contohnya ke situ. Kalau perkataan, firman itu adalah perkataan, maka Anda contohkan perkataan, bukan tulisan. Allah itu dengan firman Allah dengan firman menjadikan langit dan bumi. Itu kan pernah. Emang kalau kayak gini saya ngomong sama Bang Morib. Pada mulanya adalah Yusuf. Yusuf bersama-sama dengan Bang Morib. Yusuf adalah Morib. Apa kayak gitu? Gimana? Pada mulanya adalah Yusuf. Yusuf bersama-sama dengan Morib. Yusuf adalah Morib. Kayak gitu maunya. Atau kayak gini. Meja pada mulanya kursi bersama-sama dengan meja. Kan kayak gitu. Pada mulanya adalah kursi. Pada mulanya adalah kursi. Kursi bersama-sama dengan meja. Dan kursi adalah meja gitu. Bagaimana ya? Bingung kan? Allah itu begini. Allah itu isi hati sendiri. Dia menciptakan. Apanya isi hati? Terus dia secara seperti tulis begitu. Dia Enggak kayak gitu. itu menjadi firman.
Allah itu berasal firman itu berasal dari Allah. Itu dari isi hati Allah keluar firman itu. Ya iya bang, sama dengan suara tadi. Suara saya dari tenggorokan saya, dari isi hati saya omongkan keluar. Iya. Maka ketika saya omongkan keluar dari mulut saya, apakah bunyi tadi Yusuf? Jawabannya bukan. Beda. Begini isi hati. Beda, karena itu bentuknya bunyi yang keluar dari Yusuf. Bunyi dengan Yusuf beda. Yusuf ini bentuknya ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada tangannya, ada kakinya, baru disebut Yusuf. Yang keluar dari mulut Yusuf itu bukan Yusuf, tapi bunyinya Yusuf. Bunyi ini bukanlah Yusuf. Terus Paham? saya mau tanya. Kalau kamu pada saat kamu tulis, berarti itu Yusuf punya tulis atau orang lain punya tulis? Ya, yang punya tulis saya. Iya. Itu orang lain punya Terus? tulis atau Yusuf punya tulis? Itu kan diekspresikan dengan tulisan. Yang kita omong ini adalah perkataan, bukan tulisan. Terus Allah itu seperti itu. Allah itu sebelum dunia diadakan, Allah isi hati itu susun ke firman dulu, susun dulu. Setelah Dia itu, berfirman kan? iya, susun Ah, dulu. Waktu dia berfirman, apakah firman itu adalah dia? Jawabannya bukan. Terus Firman gimana? itu perkataan dia. Firman itu perkataan dia, bukan eksistensi dia, bukan. Tunggu dulu kak, jaringannya. Yang di YouTube dan di YouTube dan di Facebook ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-temanku ya yang di sana. Di Facebook ada 8 orang, di YouTube ada 109 orang. Hilang beliau. Udah, kita ganti lagi. Aku bicara dengan ini orang dulu. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ucup. Malam. Silahkan dibuka kameranya, Bu. Iya nanti ya, ini jaringan juga nih. Aturan awalnya buka kamera. Sudah tahu. Saya ini orang yang kayak berapa kali ketemu nih. Ceracas cerucus mulu sih ante. Nah, Apa yang mau ibu tanyakan? Nanti saya tanya juga sama ibu. saya tidak bertanya, tapi sebelumnya saya mau bilang, saya punya data nih tinggal berapa persen saja, tinggal berapa persen, jadi ya tinggal berapa ini lagi rupiah, jadi jangan sampai kita bicara di pertengahan seperti saya kabur, tapi bukan itu data, begitu. Begitu Ucup kabar? Saya tanya dulu kabar. Oh, kabar saya baik. Luar Makanya masih saya bisa memberantas para penyembah manusia gitu. Jangan begitu, itu orang pakai percayaan masing-masing. Nggak usah, itu iman orang. Siapa yang nyembah manusia? Maksudnya begini, dengar dulu. Itu ibu nyembah manusia emang. Itu iman orang, kepercayaan orang. Jangan kata begitu. Sekarang Ya, Yusuf, iya. Yusuf bilang mau berantas orang itu yang mana? Saya tanya. Saya kembali tanya Yusuf. Ya berantas orang yang menyembah manusia. Contoh seperti siapa? Contoh seperti ibu. Itu kan menurut Yusuf, bukan saya. Ibu kan penyembah manusia toh. Contoh yang mana yang sesembah? Lah, Yesus tuh manusia kan? Yang ibu sembah tuh. Sekarang saya kembali tanya Ucup, adakah tidak di Al-Quran? Kok kembali tanya? Tadi dari awal kan Ucup bilang. Tadi dari Dijawab, awal dijawab dulu. Gini, Sabar. Tadi katanya boleh saya sabar nanya. dulu. Tadi Ucup bilang, Ibu bisa kembali bertanya sama saya. Itu kan pembicaraan awal. Makanya saya kembali bertanya sama Yusuf lagi. Begitu, Dek. Apa di Qurannya Yusuf ada tidak Nabi Isa dengan Siti Maryam di sana?
Ada. Terus saya mau tanya, Nabi Isa tuh datang dari keinginan seorang laki-laki atau bukan? Nabi Isa datang keinginan seorang laki-laki? Enggak. Tidak kan? Datang dari mana muncul Nabi Isa di rahim Siti Maryam itu? Dari mana bisa ada Nabi Isa yang diimani dia oleh Muslim? Dia diciptakan Diciptakan melalui apa? Melalui kehendak Allah dan ditiupkan ke rahim Maria. Itu artinya Isa disebut sebagai kudus atau tidak di sana? Semua manusia, Bu, yang baru lahir disebut kudus. Jadi begini, begini. Bukan cuma Nabi Isa yang disebut kudus. Setiap bayi yang lahir itu disebut kudus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu disebut kudus. Oke. Berarti manusia yang lahir dari keinginan daging seorang laki-laki disebut kudus. Itu disamakan setara dengan Isa yang lahir dari Sama. Tuhan sendiri. Nabi Isa kan juga keluar dari Maria toh, dari daging. Maksud saya keinginan seorang laki-laki dalam arti hubungan intim antara istri dengan suami. Itu kan beda, Isa. Kan? Keluarnya sama enggak? Isanya? Bukan keluar. Kalau pintu keluar semua manusia sama. Yang saya bicara Ya udah, berarti sama berarti. Tidak. Mau kayak gimana pun caranya, kalau keluarnya dari situ juga ya sama manusia. Jadi begini yang maksud saya, dia terbentuk di dalam janin seorang mama itu bukan karena keinginan seorang laki-laki alias nafsu birahi, kan? Bukan kan? Enggak masalah itu. Kalau begitu nanti kita samakan. Masalah. Nanti kita samakan. Kalau Ucup punya pandangan seperti ini, makanya nanti Ucup samakan manusia yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dengan Nabi Isa tuh sama setara. Padahal kehadiran Nabi Isa itu bukan karena keinginan seorang laki-laki. Siti Maryam tidak punya suami, tapi ia mengandung karena kehadiran Tuhan sendiri dalam rahim Maria. Siti Maryam. Terus? Nah itu, lantas kenapa Ucup harus samakan? Lah, sama. Nabi Isa itu dikandung oleh Maria itu atas kehendak Allah. Saya dikandung oleh ibu saya itu juga atas kehendak Allah, sama. Tapi karena keinginan seorang laki-laki, ini ada perbedaan, Jo. Itu urusan ibu bapaknya. Oh tidak, ini perbedaan yang ini yang bikin sehingga Ucup Gak ada bedanya. bisa bilang tadi kita menyembah manusia. Manusia tuh beda, Ucup, beda. Karena keinginan laki-laki saya pun demikian dengan Ucup sama. Tetapi kalau Isa nih beda. Ini kalau Anda mau membedakan Nabi Isa beda, mungkin Nabi Isa lahirnya lewat mulut, baru saya bilang beda. Bukan masalah lahir. Ini bukan masalah lahir. Tapi kalau dia Nabi Isa di dalam janin seorang ibu itu karena keinginan seorang laki-laki. Semuanya, Bu. Bukan di Al-Quran semua manusia ya, Yusuf semua jawab itu manusia. Pertanyaan. Ya ini saya jawab. Semua manusia dibentuk dalam rahim ibunya itu atas kehendak Allah, sama dengan Nabi Isa. Tapi melalui perantaraan keinginan seorang bapak sehingga terbentuklah anak manusia dalam janin ibu tersebut. Tetapi ya sama dengan Isa saya. Beda. Isa beda. Nabi Isa juga terbentuk di dalam rahim ibunya. Saya juga terbentuk dalam rahim ibu saya. Apa bedanya? Iya. Bedanya begini, Isa ada bapak ke tidak? Isa ada ayah ke tidak? Siti Maria punya suami ke tidak? Nabi Isa tidak berbapak dia. Siti Maria punya ayah atau tidak? Maryam. Isa punya ayah atau tidak? Nabi Isa punya ayah atau tidak? Tidak punya. Yusuf punya ayah? Punya. Yusuf punya ayah? Saya punya ayah. Berarti karena keinginan seorang ayah dalam hubungan pernikahan sehingga menghasilkan anak manusia. Sekarang saya tanya. Kalau Isa beda, Ucup, Yusuf. Sekarang saya tanya sama Anda. Bentar dulu. Bentar. Nabi Isa keluar dari rahim ibunya lewat mana?
Yang saya bicara, yang saya pertanyakan bukan Saya keluarnya, tanyakan, yang tapi saya tanyakan sama Anda, Nabi Isa setelah dibentuk di rahim, dia keluarnya lewat mana? ini sekarang saya punya pertanyaan Yusuf belum jawab dengan tepat. Tadi saya udah jawab, Anda yang tidak jawab. Sekarang saya tanya sama Anda, ketika Nabi Isa dibentuk dalam rahim ibunya, dia dilahirkan lewat mana? Saya begini, Cup. Sekarang begini, saya mau tanya kembali. Pertanyaan saya belum dijawab ini. Pertanyaan Dijawab saya dulu pertanyaan saya. Pertanyaan Tidak saya bisa. dijawab dulu. Ketika Tidak usah punya Nabi Isa, ketika di rahim ibunya dibentuk, dia dilahirkan lewat mana? Sekarang begini, Yusuf. Nah, Siti Dijawab Maryam itu dulu, dia perawan muda dijawab atau dulu. tidak? Otomatis Saya tidak lewat memasak- rahim ibunya dan Saya tidak memasalahkan ibunya perawan atau punya suami, enggak. Nabi Isa waktu dilahirkan dia lewat mana? lewat pintu yang namanya orang melahirkan normal. Dia Lewat perempuan normal. reproduksi wanita kan? Ya sama Iya. dengan saya berarti. Iya. Sekarang saya kembali Ya sama bertanya. dengan saya. Saya sekarang kembali bertanya begini. Yusuf. Perbedaan kita yang manusia yang ada Yusuf dan saya ini, kita lahir tuh karena keinginan seorang bapak. Hubungan antara suami istri. Begitu, itu melalui pernikahan. Kalau Isa nih beda. Terus kenapa kita mau samakan manusia yang lahir dari keinginan Isa daging sama seorang dengan bapak? Adam. Sabar, dengar saya dulu Yusuf. Sama dengan Adam dia. Adam itu kan itu manusia pertama yang diciptakan, itu dijadikan. Ya iya. Tapi kalau ini Iya. Isa ini lewat Siti Maryam yang kalian percaya Sama sebagai Isa dijadikan juga. Nah, kalau Adam dibentuk oleh Tuhan dari apa? Dari tanah liat. Kalau Isa juga dibentuk oleh Tuhan melalui rahim Maria, sama-sama dibentuk mereka. Iya, yang membedakan itu begini. Kenapa kita bisa bilang Isa itu kudus? Kita ini bukan kudus karena kita ini lahir dari keinginan seorang laki-laki. Kalau Isa tidak ada keinginan seorang laki-laki yang ada dalam rahim Maria. Benih itu udah tumbuh. Adam tuh, juga lebih karena hebat kehendak berarti. Tuhan. Itu firman Tuhan yang tumbuh hidup di dalam rahim Maria. Adam lebih Siti hebat. Maryam. Adam lebih hebat. Dia itu nggak sampai dilahirkan kayak Isa, nggak sampai. Adam di lebih bagian hebat, sisi mana? langsung dibentuk oleh Tuhan. Adam hebatnya kayak gitu, nggak perlu dia dilahirkan. Iya, kalau menurut apa namanya Yusuf, Adam hebat. Oke, Adam hebat. Tapi yang saya pertanyaan saya tadi itu, toh, kenapa kita bilang Isa itu kudus? Karena Isa itu dikandung itu tanpa keinginan seorang, tidak ada sperma yang masuk dan bentuk sel manusia jadi kaki tangan, tidak ada dukungan itu. Ini mutlak dari Tuhan sendiri yang hadir lewat rahim Siti Maryam. Sehingga dengarkan dia saya. lahir pun itu lewat jalur lahir manusia Dengarkan normalnya, saya, ya. begitu. Itu perbedaan. Setiap yang dilahirkan manusia, ya agamanya apapun itu kudus menurut Islam. Nah, itu. Gimana sih? Jadi Makanya begini, nggak mau begini. Nabi Isa atau saya atau siapapun, setiap manusia yang keluar dari rahim ibunya waktu dilahirkan itu semuanya kudus. Itu betul. Tapi ada perbedaan begini Isa, begini Ucup, begini. Kalau mau dibilang kudus itu kudus, tapi kalau kita ini manusia yang lahir karena kehendak seorang bapa, keinginan untuk mewarisi muka bumi ini. Tetapi kalau Isa, Yesus yang hadir itu bukan. Itu dari Roh Allah sendiri yang hadir dalam rahim Siti Maryam. Ya sama yang aja, kita Bu. percayakan. Keluarnya sama. Nabi Isa itu sama juga keluarnya. Dari alat reproduksi wanita, sama keluarnya. Ucup, saya bukan bicara masalah lahirnya, tapi ini terbentuknya di dalam itu, yang terbentuk di dalam itu. Dia jadi manusia. Kalau terbentuknya lebih hebat Adam. Adam tidak dibentuk dalam rahim. Adam langsung dibentuk oleh Tuhan.
Kalau Nabi Isa masih di dalam Itu di dalam begini. rahim dibentuknya. Begini, Macam Yusuf. mana? Begini, dengar. Kalau perempuan yang lebih dulu dijadikan, barulah ada perempuan, maka citra ada di mana sebagai pencipta. Yang digambarkan itu sebagai Bapa. Begitu, citra Allah kan di mana? Kalau sampai perempuan yang diciptakan lebih dulu bukan Adam, terus Adam lahir dari rahim perempuan itu, berarti citra Allah kan hilang. Dan Adam itu kalau kita sebut kudus, dia tidak mungkin kawin. Penciptaannya kan batas sampai di situ. Penciptaannya kan batas sampai di situ. Tidak ada berkembang biak untuk penuhi muka bumi. Tetapi karena rencana Tuhan itu ada, makanya bentuklah Adam. Dan di situ bahwa manusia tuh akan ada pemahaman bahwa setiap manusia yang hadir di muka bumi itu diciptakan dari tanah. Seperti itu. Toh itu kalau Ya, kami. betul aja. Berarti betul memang hebat Adam berarti. Karena kan Adam dibentuk langsung oleh Tuhan, bukan dibentuk dalam rahim perempuan. Kalau Hebat Adam itu Nabi dibentuk, Adam lebih hebat. itu menurut kalian Nabi Adam lebih hebat. Tapi sekarang saya mau pertanyakan, adakah tidak mujizat-mujizat yang dilakukan? Nabi Isa mukjizat ter- beda cerita Nabi Isa- lagi, mukjizat. Tadi kan Yusuf Beda bilang lagi Nabi ceritanya. Adam itu Yang Nabi Adam itu hebat. kita bicarakan ini penciptaan Adam dan Isa. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Penciptaan keduanya kayak gimana? Bukan mukjizatnya yang kita bicarakan. Nabi Isa dibentuk dalam rahim ibunya. Nabi Adam langsung dibentuk oleh Allah. Di antara keduanya mana yang hebat? Lebih hebat Adam karena langsung dibentuk oleh Tuhan. Kalau Nabi Isa masih dibentuk dalam rahim ibunya. Lebih Jadi hebat Adam. begini, ya, jadi begini Yusuf yang terhormat. Jadi begini, Nabi Adam itu dia dijadikan langsung oleh Tuhan, tapi tidak ada satu kehebatan yang dilakukan sebagai manusia yang hebat yang menurut Ucup. Adakah tidak mujizat-mujizat yang dilakukan? Adam, adakah tidak dalam Qurannya kalian? Membuktikan manusia itu hebat bukan dengan mukjizat, bukan. Semua nabi mempunyai mukjizat, semua nabi ya. Nabi Musa bisa belah lautan. Terus Yesus dia bisa menghidupkan orang mati. Kalau kita balik bisa nggak? Yesus membelah lautan nggak bisa. Tapi dia bisa hidupin orang mati. Nabi Musa menghidupkan orang mati bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Musa membelah lautan bisa. Bisa kan gitu. Jadi yang namanya mukjizat itu bukan ukuran hebatnya atau tidaknya, bukan. Jadi begini, jadi saya sekarang tanya tuh, apa tidak ada mujizat yang Isa buat dalam Qurannya ini si Ucup? Ada tidak yang Nabi Isa Banyak. buat? Mujizat-mujizat. Banyak. Akui kan? Banyak terus. Akui kan? Itu Isa hebat. Iya. Adam kan tidak ada. Toh? Sama aja dia dengan nabi yang lain statusnya. Iya. Mau dia diciptakan dari Tuhan, dibentuk tanpa orang tua laki-laki, mukjizatnya dia bentuk burung, hidupkan orang mati atau apapun, menurunkan hidangan dari langit, tetap aja dia ngaku qala inni abdullah, aku ini hamba Tuhan, kata dia. Sama. Berarti kesimpulannya Ucup tidak menghargai Isa sebagai nabi yang luar biasa. Bukan tidak menghargai. Mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa di dalam Qurannya Yusuf. Nih dalilnya Bu ya. Ya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan semua utusan Tuhan. Kami tahu semuanya dalam Islam itu. Ya, mukjizat Nabi Isa begini, mukjizat Nabi yang lain kayak gini, mukjizat Nabi yang lainnya seperti ini. Tapi kami tidak membeda-bedakan dari mereka itu mana yang lebih unggul. Enggak. Semuanya sama, hamba Tuhan, utusan Tuhan, apapun mukjizatnya. Iya. Lalu kenapa Ucup toh selalu
selalu saja menjatuhkan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitabnya orang Gua? Kristen. Kenapa Ucup menjatuhkan? Kami tidak pernah menjatuhkan Nabi Isa alaihi salam. Lihat Al-Quran kami. Kami katakan dia tidak mati, dia tidak terkutuk, dia tidak dibunuh, dia orang yang berbakti sama ibunya, terus dia orang yang diberkati dimanapun. Dia adalah orang benar. Nggak ada kami menghina atau menjelekkan Nabi Isa, nggak ada. Coba kalau lihat Kristen. Kata Kristen, dia mati terkutuk di tiang salib untuk tebus dosa. Dia ditombak, dia diseret, dia dicaci maki. Penghinaan itu. Jadi begini. Jadi yang menghina itu bukan Islam, Kristen yang menghina tuh. Tapi yang sekarang terjadi ini, Yusuf sendiri kan yang selalu buat siaran langsung ini kan mau bahas tentang Isa Al-Masih. Itu berarti bagian dari rasa tidak puas dan ingin menjatuhkan derajat Isa Al-Masih untuk orang Kristen. Tetapi kalau saya buka kayak gini ya Bu ya, saya menyerukan ajaran Nabi Isa Al-Masih yang betul. Saya bela beliau. Kata beliau sembahlah Allah, maka saya suarakan dengan teman-teman Kristen, ayo sembahlah Tuhannya Yesus, sembahlah Tuhannya Nabi Isa. Karena dia ngomong kayak gitu. Oke. Sekarang begini, Yusuf. Sekarang begini ya. Saya keluar sedikit dulu sementara dari pembahasan yang ini. Saya contohi begini ya, Ucup. Sekarang begini. Saya dengan Ucup sekarang ini kan sudah beda rambut, sudah beda suku kan? Sudah toh beda suku. Latar belakang budaya kita kan beda-beda. Toh? Yusuf tidak bisa paksa saya orang Papua jadi sukunya Yusuf. Tidak bisa kan? Tidak bisa kan? Saya tidak mungkin rambutnya berubah lagi seperti Yusuf dan ikut Yusuf punya istiadat budaya. Begitu juga dengan iman kepercayaan setiap orang. Ucup tidak bisa bawa kami orang Kristen untuk ikut Ucup punya Al-Quran dan percaya sepenuhnya terhadap Quran. No, tidak. Inilah iman kami, inilah kepercayaan kami. Begitu. Kenapa? Itu beda cerita. Sabar. Kenapa dari semula ada Pancasila? Pengakuan terhadap 5 agama yang ada di Republik ini. Kenapa ada? Dari dulu kala sebelum kita dua lahir lihat muka bumi dan kita mengimani kita punya agama masing-masing. Kenapa pendahulu tuh mereka mengakui yang itu di Republik ini? Terus sekarang kenapa jadi perdebatan? Persoalannya di mana? Saya tanya dulu. Baik. Saya jawab ya. Di Indonesia ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat ya dari konsep semua agama di Indonesia ini cuma Kristen ketuhanan yang Maha Tiga. Loh, yang Maha Esa itu dia meliputi Maha Tiga dalam satu. Kedua, coba baca yang kedua. Cuma Kristen yang melanggar Pancasila. Ada 5 dasar Yusuf, 5 dasar. Iya. Yang pertama aja udah dilanggar Kristen, macam mana? Tidak bisa, saya udah bilang tadi kembali ke budaya suku saya tadi nih. Yang namanya iman itu masing-masing punya kepercayaan Yusuf. Gak bisa dipaksakan Pancasila itu dengan Kristen, gak bisa, gak cocok. Kalau Islam kan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Kalau di Hindu kan mereka mengatakan juga Esa Sang Hyang Widi itu. Ya, Buddha juga kayak gitu. Cuma Kristen yang mengatakan ya ketuhanan yang Maha Tiga dalam satu. Gak ada Kita tidak rubah itu Pancasila Yusuf. Kita tidak rubah. Kenapa pendahulu kami pendiri bangsa ini mengakui itu dan tidak pernah menggugat, mengiyakan. Kalau dulu sabar. Kalau dulu orang Muslim saja yang duduk pasti dong protes kita, maka tidak ada lagi agama Kristen di Republik Indonesia. Tetapi kenapa mereka mengakui bahwa Tritunggal itu hak iman orang Kristen? Lah sekarang kenapa kalian berdebat dengan kami? Persoalannya di mana? Sedangkan pendahulu kami itu yang sebelum kita lahir ini, dong sudah mengiyakan kami punya kepercayaan Tritunggal Maha Kudus. Terus kenapa kalian berdebat? Yang kita baru lahir ini. Maka baik. Sabar. Jangan bawa ke Pancasila kan gitu. Iya, yang sekarang begini. Kalaunya dibawa ke Pancasila, Kristen pasti nggak cocok karena Kristen Tuhannya Maha Tiga. Aduh,
Yusuf. Bukan Maha Esa, bukan Maha Esa, Maha Tiga dalam satu. Nggak cocok, Kristen. Adik sama bilang kau baru lihat matahari. Saya mau bilang kau. Tadi saya bilang kembali tuh Yusuf. Kau tuh adik kecil. Kau dengan saya kau tidak akan rubah. Saya punya rambut keriting ini jadi kau berambut lurus. Saya punya adat ini kau tidak akan bawa untuk masuk dalam kau punya budaya. Kau tidak akan rubah saya. Begitu juga dengan iman. Setiap manusia aja punya hak untuk beriman. Kau tidak akan paksa kita untuk masuk percaya kau punya Al-Quran. Tidak akan pernah terjadi sampai dengan akhir zaman. Dan Siapa juga nyuruh maksa? Dengar adik, dengar. Siapa juga yang maksa? Iya tadi kan kau punya ini Siapa versi yang di maksa? judul di atas ini. Siapa yang maksa? Ini ajaran bingung. Gak ada Islam itu maksa orang masuk Islam, gak ada. Makanya tidak usah buat live untuk menjatuhkan agama lain. Apa kurangnya orang Kristen? Toh? Baik. Saya mau bilang yang Nah, kau ini hari baru ini. saya jawab. Saya mau bilang yang kau hari Dengarkan ini. ya. Saya mau bilang kau hari ini cari makan yang normal, Dengarkan nih. jangan menjatuhkan agama lain. Saya udah bilang tadi, Baik. pendiri Republik Indonesia ini Pancasila itu 5 dasar ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijakan, perwakilan, perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dalam bentuk iman juga. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik, adik. Ini saya jawab ya. Diam dulu. Ya. Satu jawaban saya, Kristen tidak cocok dengan Pancasila karena Tuhannya Maha Tiga. Itu satu. Jadi nggak cocok Kristen ini dengan Indonesia karena Tuhannya 3 dalam 1. Ketuhanan yang Maha Esa kalau di Indonesia, bukan ketuhanan yang Maha Tiga. Bukan, nggak cocok Kristen di Indonesia. Terus kenapa kita masih berdebat? Ya, berdebat karena ya Kristen itu ngambil istilah-istilah agama Islam. Contoh nih, Alkitab. Ini nama lain dari Al-Quran saya. Contoh kosakata Allah. Allah itu nama Tuhan dalam agama Islam. Itulah yang menjadi perdebatan karena Kristennya memulai duluan permusuhan. Oke, adik, Paham? bagus. Jadi sekarang kakak Nah, jawab. tuh. Adik, kakak jawab. Kalau adik mau protes tentang Tritunggal Maha Kudus, Tuhannya orang Kristen 3, adik protes kembali pendiri. Yang mengadakan dasar Pancasila nih, itu adik protes ke situ, bukan ke orang Kristen ya. Karena di dalam situ juga yang terlibat itu ada orang-orang Muslim, orang-orang hebat yang dulu tidak pernah menjatuhkan orang Kristen. Adik protes ke pendahulu kami. Terus tentang kitab suci, kenapa orang Islam bilang itu Allah di dalam? Kalau kita Allah, Alkitab, Allah kita hidup, itu Alkitab. Kalau kalian bukan Allah tapi Allah, sedangkan yang kita tulis ini Alkitab, beda. Nggak ada Allah tuh nggak ada. Di kamu kan bilang Allah. Kalau kita Allah, jelas. Bukan Allah nggak ada, Allah tuh juga nggak ada. Maksudnya sebutannya, ucapannya. Saya ini bergaul dengan orang Muslim dari saya kecil sampai saya tua bangka nih. Saya mau kasih tahu. Dari mana kosakata Allah itu? Itulah iman kepercayaan kami. Tertulis dalam Dari Alkitab mana suci. kosakatanya? Dalam Bahasanya kitab dari suci berasal sudah bahasa jelas. apa? Dalam kitab suci sudah Berasal jelas. dari bahasa Begitu. apa? Berasal Dalam dari bahasa kitab- apa? Dalam kitab suci sudah jelas itu. Selidiki Iya, di dalam Allah kitab itu suci. berasal dari bahasa apa? Sebut. Jadi Yusuf begini. Kita ini Bentar dulu saya tanya, Allah itu berasal dari bahasa apa? Allah itu berasal dari bahasa apa? Allah itu bahasa yang kami terjemahkan dalam setiap kitab suci yang kami baca di dalam kitab suci. Iya, berasal dari bahasa apa? Kalau soal bahasa saya tidak tahu ke sana. Soal bahasa dari bahasa. Udah dengerin ngotot mulu. Saya jelasin, ya. Terus. Saya jelasin nih, makanya kalau yang nggak tahu nggak usah ngotot gitu. Allah itu ya berasal dari bahasa Arab. Allah berasal dari bahasa Arab. Nggak ada Allah, nggak ada Allah bahasa Arab tuh. Jadi Allah itu berasal dari bahasa Arab. Yang artinya nama Tuhan semesta alam. Ismul Zat, nama Tuhan umat Islam. Allah. Nggak ada orang Arab nyebutnya Allah. Dari mana? Jadi Allah oke. itu berasal dari bahasa Arab. Nah, gini sebentar. Kalaunya sebutan orang Arab Allah, maka kita yang mengambil kita serap di Indonesia itu juga menyebut seperti orang di sana. Allah.
Sebagaimana kita mengatakan bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris satu, one di sana. Nggak ada di Indonesia itu baca one, nggak ada. Kan kayak gitu. Nih ya. Nih orang Inggris baca apa nih? Biar Anda tahu. Nih orang Inggris bacanya kayak gimana? One. Iya, Betul? lanjut. Di Indonesia menyebutnya kayak gimana? Gimana? One juga kan? Sesuai dengan yang kau dah sebut itu, lanjut saja. Ya, one. Nggak ada orang Indonesia menyebut satu dalam Inggris itu one. Nggak ada, one. Makanya kalaunya Allah, bahasa Arabnya Allah, orang Indonesia juga menyebut Allah. Nggak ada Allah. Dari mana Allah? Nah, biar kau tahu tuh, ya. Kayak gitu juga. Makanya nggak usah ngotot. Saya tidak Tuh, ngotot. saya kasih tahu Anda. Ucup. Saya tidak ngotot, Ucup. Saya hanya meluruskan tentang pembahasan Anda. Anda tadi sampaikan bahwa orang Kristen itu menyembah 3. Saya kembali ke dasar Pancasila. Tuh, terus kau bilang, Ucup bilang tentang Allah. Kita ini sebut itu normalnya Allah. Kita tidak bilang Allah. Tidak, kita bilang Allah. Kalau memang itu Kalau bahasa Allah itu dari mana? Nggak dikenal. iya itu kan kalian, versinya kalian. Tidak bisa bawa ke kami. Allah tidak itu nggak bisa. dikenal. Tidak bisa kamu bawa ke kita, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Ya kalau yang nggak bisa dibawa ke Anda, nggak usah pakai kata Allah. Balikin ke pemiliknya. Ngapain coba? Ya udah balikin ke pemiliknya umat Islam gitu. Ucup begini. Ubah hal saja ubah ya. aja bahasa Anda. Sebut aja bahasanya teos. Silahkan. Ngapain pakai Allah? Jadi begini Ucup. Mungkin Ucup ini orang luar biasa yang sudah belajar kitab sucinya orang Kristen. Ucup punya sudah mendalami. Saya kan dari Perta ini saya sudah 3 kali ya izinnya. Saya sudah 3 kali naik ini. Sudah 3 kali kemarin dulu. Terus berapa bulan lalu saya pernah naik. Ada di Ucup punya siaran langsung TikTok ini. Jadi Ucup sudah belajar panjang lebar. Hanya saya mau tanya satu hal saja. Nabi Muhammad yang lebih duluan atau Yesus yang lebih duluan? Ya, Nabi Muhammad dengan Yesus ya jelas Yesus lebih dulu. Terus? Kalau Yesus lebih Nabi dulu. Isa lebih dulu. Kalau Yesus lebih dulu, terus kenapa kalian lebih mengandalkan Muhammad daripada Isa? Kami lebih angkat Muhammad daripada Isa. Kalau tolak ukurnya yang lebih dulu benar, berarti Adam yang benar, bukan Yesus. Saya bicara antara Isa Nggak dengan kayak gitu. Muhammad. Tidak usah bawa Ya, Adam ke dalam pertanyaan saya, Kalau- Yusuf. Hah? Kalau lebih duluan benar, maka Adam yang benar, bukan Yesus. Saya tanya. Gimana Saya sih? bicara Adam, Yusuf jangan ke Adam. Yusuf jawab sesuai dengan pertanyaan saya. Jangan di luar dari pertanyaan Iya. saya. Begitu. Tadi Terus? Yusuf bilang tuh Isa lebih dulu sebelum Muhammad. Terus kenapa Isa tuh dijatuhkan, dilewati, Muhammad saja diangkat-angkat? Nggak ada yang menjatuhkan Nabi Isa, nggak ada. Oke, Kecuali baik. Kristen. Baik, saya izin ya, sebelumnya saya izin. Sedangkan kalau di Muhammad, kalau di Yesus itu dia tidak mengajarkan kita boleh tipu dalam apapun. Tapi kalau dalam Islam itu Oh, kalau Muhammad Kristen bilang boleh segala hal, Bu. Gampang itu. boleh tipu. Kalau di Kristen boleh tipu dalam segala hal. Oh Tuh, tidak. sayang. Contoh di kitab suci mana? Di Injil mana? Dari Yesus tuh kata-kata. Ingat. Dari Matius sampai di Yohanes. Kata Paulus ya, kamu buka Roma 3 nomor 7. Boleh tipu dalam segala Saya hal. bicara Yesus, pribadi Yesus, bukan Paulus. Saya bicara pribadi Yesus. Makanya kok selalu jawab ini melenceng terus, adik. Bukan, saya jawab dari kitab Anda. Maksud saya begini, dari perkataan Yesus itu dari Matius sampai di Yohanes. Yang saya sekarang bicara nih. Tidak, Yusuf. Tetapi jika Tidak, kebenaran tidak. Allah oleh dustaku semakin melimpah, jadi dusta itu harus melimpah gitu.
Jadi kalaunya di Islam boleh berbohong 3 hal, kalau di Kristen boleh berbohong semua hal gitu. Sekarang begini Yusuf. Oh, dengan kakak punya pertanyaan tadi Yusuf yang ganteng, semakin dari tambah bagus. Kakak bicara antara Isa dengan Muhammad, dengan Yesus dengan Muhammad, bukan kau bawa Rasul Paulus. Yesus tidak mengajarkan kami untuk tipu dalam segala hal. Itu Yesus. Sama, Yang saya Nabi bahas Muhammad di sini juga. Yesus. Begitu. Yang saya bahas ini versi Yesus. Saya tidak bicara kayak Rasul Paulus. Kembali kau baca dari Matius sampai dengan Yohanes. Kau baca di situ, adakah Yesus mengajarkan untuk umat Kristen tipu dalam segala hal? Adakah tidak? Ada. Di mana Ada. kalau Yesus ajar? Ini yang Yesus bukan Rasul Paulus, bukan adik. Ya Yesus ya, kata Yesus, kau duluan datang ke pesta, aku belum waktunya. Setelah murid-muridnya datang ke pesta, berangkat menuju pesta, dia nyelinap terbang juga ke pesta, jalan ke pesta. Begini adik. Itu salah satu tepu Yesus itu. Adik Yusuf, waktu itu kan disebut dengan jam. Waktu disebut dengan Iya, jam. itu ya udah salah satu tepu Yesus itu. Bukan, saya punya jam belum tiba, dalam arti masih ada pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Setelah jamnya, waktu untuk Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, di mana perdebatan itu berlangsung dan lucu-lucu ya, karena Kristen itu kan memang ya dekil gitu ya, sama seperti Bani Israel itu sama itu, yang dimana mereka antara Bani Israel dengan orang Kristen itu sama, yang dimana meminta bahasa Tuhannya itu harus mesti nampak oleh matanya begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribda Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.